wahai anakku Nabi Sis alaihi salam, saya wasiatkan kepadamu jangan engkau bergaul dan jangan ada kontak sosial dengan Qabil. Pada waktu itu Qabil tinggal di Suhul, As-Suhul, dataran rendah. Dia punya anak keturunan ikut dibangun satu peradaban masyarakat, As-Suhul. Nabi Allah Sis alaihissalam tinggal di Al-Jibal, dataran tinggi, di pegunungan. Jadi beda, pisah. Qabil dengan anak keturunannya membuat peradaban, membuat satu masyarakat di dataran rendah, sedangkan Nabi Allah Sis alaihissalam membuat peradaban masyarakat di dataran tinggi. Pisah. Di pihak Nabi Allah Sis alaihissalam diajak kepada kebaikan, diajak ibadah, diajak mengenal Allah, diajak dan diajarkan akhlak. Kalau di pihak masyarakatnya Qabil isinya foya-foya, maksiat, pesta. Jadi dua masyarakat yang berbeda yang dipimpin oleh Nabi Allah Sis alaihissalam dan juga Qabil. Ini riwayat diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitabnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Di dalam kitab namanya Tarikhul Umami wal Muluk, nama kitabnya. Iblis sawwara insana. Di waktu itu iblis datang menyerupai manusia. Dia datang berpura-pura menjadi seseorang yang ingin mencari pekerjaan. Datang di kampungnya Qabil. Ketika dia datang di kampungnya Qabil, singkat daripada kisah, dia diterima kerja menjadi seorang pembuat kerajinan tangan. Maka dia buatlah apa? Seruling, mizmar, atau zamannya mazamir. Dibuat seruling. Ketika dibuat seruling, dia mulai memainkan seruling. Maka orang-orang mendengar, daripada masyarakatnya Qabil mendengar suara seruling. Ini pertama kali mereka mendengar suara musik. Berkumpul satu persatu. Maka di saat itulah mereka membuat satu kesepakatan, dibuat satu Id, perayaan pesta. Mulai gabung, campur, al-ikhtilat, laki dan perempuan. Mulai joget. Kemudian mulai dibuat khamar pertama kali. Di situ disuguhkan minuman keras. Masyarakat yang ada di pergunungan, masyarakatnya Nabi Allah Sis alaihissalam, ada satu orang sudah dilarang. Nabi Sis sudah melarang, jangan pernah turun dan jangan pernah ikut gabung dengan masyarakatnya Qabil. Itu telah dibuat undang-undang di masyarakatnya Nabi Allah Sis alaihissalam. Tapi tetap ada satu orang penasaran. Dia dengar suara orang ramai sedang tertawa-tawa, penasaran, biasanya begitu. Makanya selalu Allah Ta'ala melarang satu larangan keras, biasanya dibilang jangan dekati, bukan jangan lakukan. Kenapa? Karena dikhawatirkan walaupun tidak ada niat, tapi karena dekat terpengaruh, karena manusia ini lemah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekatin zina, kata Allah. Dekat saja tidak bisa, apalagi berbuat. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Karena Allah tahu manusia lemah. Tadinya tidak ada niat melakukan kemaksiatan, tapi karena dekat, terpengaruh, akhirnya terjerumus. Ini satu orang melanggar
undang-undang, melanggar regulasi yang telah dibuat oleh Nabi Allah Sis alaihissalam. Dia turun. Pada waktu itu orang-orang yang tinggal di masyarakatnya Nabi Allah Sis alaihissalam, mereka secara fisik laki-lakinya tampan, namun wanitanya tidak cantik. Tapi kalau masyarakatnya Qabil, laki-lakinya tidak tampan, tapi wanita-wanitanya cantik. Terbalik. Maka sang lelaki ini yang tidak patuh dengan perintah Nabi Sis alaihissalam, dia turun. Dia lihat ada wanita cantik. Dia lihat mereka sedang senang-senang, bermabuk-mabukan. Maka dia datang ke keluarganya atau masyarakatnya. Dia naik lagi ke jabal, ke gunung. Dia lapor kepada kawan-kawannya. Dibawa lagi pesta di masyarakatnya Qabil. Wanitanya cantik-cantik. Mereka yang tinggal di dataran tinggi, wanitanya tidak cantik. Penasaran. Akhirnya banyak yang turun. Ketika mereka turun, mereka lihat, betul ini cantik. Wanita yang cantik juga melihat laki-laki tampan. Karena masyarakatnya Qabil, laki-lakinya tidak tampan. Kaget juga, ini laki-laki tampan. Yang laki-laki juga kaget, baru lihat wanita cantik. Akhirnya ikut gabung. Sebagian telah dilarang oleh Nabi Allah Sis, jangan pergi, tapi mereka melanggar perintah. Akhirnya iblis berhasil, syaitan berhasil membuat mereka melakukan maksiat secara publik pertama kali di dunia. Perzinahan massal dilakukan pertama kali di dunia di saat itu. Berzina. Mereka berzina. Ada hikmah disebutkan oleh para ulama. Kita kalau melanggar satu perintah Nabi dengan sengaja, maka hasilnya adalah kesialan. Hasilnya adalah kesialan. Belum di akhirat, di dunia sudah sial, sudah celaka, sudah sengsara. Kita sering membaca biografi atau kitab sejarah, sejarah perang Uhud, Ghazwatul Uhud. Di dalam kitab sejarah tersebut kan menyebutkan Nabi perintahkan pasukan pemanah itu tetap berdiri di atas bukit, jangan pernah turun. Kata Nabi Muhammad SAW, walaupun kita menang, kalian jangan turun. Dibuat wasiat oleh Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Ketika pasukan pemanah lihat situasi yang terjadi, kaum muslimin lebih unggul. Mereka beranggapan kaum muslimin sudah menang. Akhirnya apa yang terjadi? Turun. Mereka turun melihat harta rampasan perang, ghanimah begitu banyak. Mulai terpengaruh dengan duniawi, turun. Pesannya Nabi tidak dihiraukan. Hanya ada sedikit saja yang tetap taat. Mereka katakan, Nabi wasiatkan jangan kita turun. Mereka sebagian mengatakan, tapi kan kita sudah menang, turun saja. Maka banyak dari mereka turun. Yang terjadi apa? Khalid bin Walid memutar pasukan dari belakang. Akhirnya banyak kaum muslimin meninggal dunia. Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Karena tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah yang memberikan pesan kepada kita, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin yang baik di antara kalian. Sama kasusnya Nabi Allah Sis alaihissalam. Akhirnya terjadilah perzinahan pertama kali di muka bumi. Orang yang berzina dia menyebabkan kefakiran. Dalam hadis dikatakan az-zina yurisul faqra. Perzinahan mewarisi kefakiran.
Nabi sebutkan bukan zani tapi zina, beda. Kalau zani orang yang berzina, orang yang berzina. Tapi Nabi sebutkan bukan orang yang berzina, Nabi sebutkan az-zina, perzinahan. Yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Maknanya apa? Maknanya kalau di kampung kita ada orang berzina, kita yang tidak berzina ada di samping kena juga imbasnya. Karena bukan orang yang berzina yang menyebabkan kefakiran, perzinahannya yang menyebabkan kefakiran. Kalau azani, orang yang berzina, ya dia pribadi saja, secara personal dia yang lakukan, dia yang kena kefakiran. Tapi Nabi sebutkan bukan zani, bukan orang, bukan subjek, tapi az-zina, perzinahan itu yurisul faqra, mewaris. Belum lagi memendekkan umur. Orang yang suka berzina umurnya pendek. Kemudian zina ini minal kabair, zina ini termasuk dosa-dosa besar. Saking besarnya Allah sebutkan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Saking besarnya dosa, dekat saja tidak bisa. Dekat saja tidak bisa. Dekat saja ancaman keras. Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan, karena zina itu keji. Ditambah lagi wasa'a sabila, dan zina itu adalah jalan yang buruk. Sudah keji, jalan yang buruk. Jadi al-faqru, jadi fakir, umur jadi pendek, dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang dilakukan, yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam, diamalkan oleh Nabi Allah Sis alaihissalam, sehingga Nabi Allah Sis alaihissalam tidak pernah ada kontak dengan Qabil. Hanya mereka yang ikut di dalam perzinahan tadi. Di sini kata musik, ulama mengatakan dalam kitab Fathul Bari, musik ini, kalau ada musik, di sini musik ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ini pembahasan fikih. Nah, musik ini kalau sudah berkumpul laki perempuan, sudah ada pesta, pasti tidak jauh dengan khamar. Itu sejak zaman Nabi Allah Sis alaihissalam. Kalau sudah ada khamar, pasti tidak jauh dari zina. Pasti tidak jauh dari zina. Makanya hadis Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu min ummatihi may yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang menghalalkan al-hirra. Al-hirra perzinahan. Perzinahan kesepakatan. Gak ada yang bilang boleh. Seluruh ulama sepakat dosa besar.